Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, jangan lupa juga kalian sambil buka buku pulpena 5C. Sebelumnya, mari kita membaca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas bersama-sama ya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu termasuk karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, teks eksplanasi sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu teks yang artinya bacaan dan eksplanasi yang artinya penjelasan. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, itu yang pertama harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian, yang kedua, ada hubungan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu ada tahapan proses dari fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, ini contoh fenomena yang bisa dijelaskan dengan teks eksplanasi. Ada fenomena alam seperti gunung meletus, gerhana, dan juga ada fenomena sosial tentang kemiskinan. Kalian juga bisa menjelaskan teks eksplanasi dengan fenomena budaya masyarakat, lingkungan, atau bisa juga dengan keadaan saat ini. Nah, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Informasi dari teks yang akan dijelaskan dan biasanya berupa definisi yang berisi tentang topik yang akan dibahas. Kemudian juga berisi penjelasan umum tentang fenomena yang sedang dibahas. Kemudian ada deretan penjelas atau bisa disebut penjelasan atau isi yang menjelaskan mengapa fenomena dapat terjadi atau menjelaskan sebab akibat dari fenomena tersebut. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan atau interpretasi atau biasa juga disebut dengan penutup. Berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Nah, di mana kita dapat menemukan teks eksplanasi? Kita dapat menemukan teks eksplanasi itu dari buku, koran, majalah, surat kabar cetak maupun elektronik. Ingat ya, teks eksplanasi itu berupa sebuah fakta atau kenyataan. Nah, cara meringkas teks eksplanasi itu yang pertama harus jelas ada teksnya ya. Yang kedua, dari teks tersebut kalian baca, kemudian kalian teliti dan kalian baca berulang-ulang. Kemudian ada kata kunci pada setiap paragraf. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian, rangkai kata kunci setiap paragraf tersebut. Kemudian tentukan kalimat utamanya dan tentukan gagasan utamanya. Setelah itu, kalian ringkas kata kunci dan gagasan utamanya. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, untuk menentukan kata kunci. Kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci itu dapat diperluas atau dipersempit. Tujuan kata-kata kunci itu agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Ingat ya, kata-kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di dalam teks. Sekarang kalian perhatikan. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar.
Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalori yang akan diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks di atas, kata-kata yang sering diulang-ulang itu adalah kata kalor dan suhu. Maka, kata kunci teks tersebut adalah kalor dan suhu. Nah, kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat bernama termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum mengenai teks eksplanasi? Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian membuat rangkuman mengenai teks eksplanasi. Setelah itu, silahkan kalian foto tugas kalian dan dikirim ke Bapak Ibu kelas kalian masing-masing. Tetap semangat dan terus berdoa supaya kita segera dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran tadi? Ayo, kira-kira tadi kita belajar tentang apa? Ya, tentang teks eksplanasi. Menyenangkan bukan pembelajarannya? Setelah ini, kita akan mempelajari mengenai pantun. Tidak sabar kan? Bagaimana sih mengenal pantun itu? Tata cara penggunaan pantun, amanat pantun. Mari kita belajar bersama-sama ya. Jangan lupa kalian perhatikan supaya kalian bisa memahami materi hari ini.
Jangan lupa juga kalian mencatat hal-hal penting yang didapatkan pada pembelajaran kali ini. Kita simak bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Belajar dengan bahasa Indonesia. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum pelajaran dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama-sama ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang pertama mengenai pengertian pantun. Pantun yaitu salah satu seni merangkai kata. Pantun itu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Kemudian ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja A, B, A, B. Maksudnya, baris pertama itu akhirannya sama dengan baris yang ketiga. Kemudian baris yang kedua, akhirannya sama dengan baris yang keempat. Kemudian yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kemudian yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Bagian-bagian pantun seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada 2, bagian sampiran dan bagian isi. Sampiran pantun terdapat di baris pertama dan kedua dalam bait pantun. Kemudian, bagian yang kedua yaitu bagian isi, itu terdapat di baris ketiga dan keempat. Nah, jika ada pertanyaan, apa pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut? Maka pesan itu ada di bagian isi, yaitu ada di baris ketiga dan baris keempat. Nah, sekarang perhatikan contoh pantun ini. Apakah pantun ini sudah benar? Kita bahas bersama-sama ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Sudah ada 4 baris. Baris pertama diakhiri dengan huruf R, sama dengan baris yang ketiga diakhiri dengan huruf R. Baris kedua diakhiri dengan huruf T. Baris keempat diakhiri dengan huruf T. Kemudian, apakah suku katanya itu 8 sampai 12 suku kata? Mari kita hitung dari baris yang pertama. Bermain di taman dengan akur. Ada berapa suku kata? Ya, ada 10 suku kata. Kemudian baris yang kedua, bersama teman naik jungkat-jungkit. Ada 11 suku kata. Kemudian baris yang ketiga, mari kawan kita bersyukur. Ada 9 suku kata. Kemudian baris yang keempat, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ada 12 suku kata. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa pesan dari pantun tersebut? Berarti ada di baris ketiga dan keempat. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit.
Berarti pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut yaitu ya, kita harus bersyukur untuk menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, ini pembahasan yang kita bahas tadi ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum mengenai materi tentang pantun? Mudah bukan? Nah, setelah ini kalian jangan lupa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian kalian kirim tugas itu ke Bapak Ibu kelas kalian masing-masing. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit, amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Solih-Solihah. Tadi kita belajar mengenai teks eksplanasi dan juga pantun. Menurut pendapat